Halo, di video ini kita akan membahas TOEFL Review Exercise Skills 1 sampai 60. Nah, sebelum kita bahas, saya menyarankan teman-teman untuk sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu ya, secara individu. Jadi, teman-teman bisa pause dulu ya videonya, hentikan dulu videonya, kemudian dikerja dulu. Itu yang efektif kalau mau ya. Kalau nggak mau ya langsung saja lihat pembahasannya. Nah, ini saya perlihatkan dulu nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan di stop ya, atau mungkin di screenshot. Nah, ini kemudian yang nanti nomor 7 sampai di bawah. Oke, bisa di screenshot teman-teman kalau mau kerja dulu, silahkan. Oke. Nah, ini sorry. Saya ulang ya, saya perlihatkan dari nomor 1. Saya perbesar sedikit. Oke. Kemudian nomor 5 sampai 10. Oke. Silakan ya, dikerja dulu. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah kerja, sekarang kita lanjut kita mulai pembahasan. Atau mungkin teman-teman juga bisa mengerjakannya satu persatu. Oke, jadi misalkan sebelum saya bahas nomor 1, bisa kalian kerja dulu. Oh, nomor 1 saya jawab dulu. Seperti itu. Nanti satu persatu. Seperti itu ya. Oke, ingat untuk TOEFL structure selalu kita mulai dengan menganalisa atau mencari subjek verb. Karena setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu kita harus memastikan bahwa ada subjek dan ada verb ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di soal, ini belum ada verbnya ya. Oke, belum ada verbnya. Kita hanya menemukan subjek saja. Will, Bill, he, cook ini ya. Sebagai subjek. Itu berarti kita kehilangan verb. Oke, kita kehilangan verb. Nah, di antara pilihan, ada 2 pilihan jawaban yang kemungkinan yang bisa jadi verb. Alpha ini boleh jadi verb 2, boleh jadi verb 3. Oke. Kalau dia verb 2, berarti dia bisa dikategorikan verb. Kalau dia verb 3, dia harus dianggap adjective. Ingat, verb 2, verb 3 itu adjective. Oke. Verb 3 dan verb ing itu yang adjective maksud saya ya. Yang ini. Verb 3, verb ing. Ini kedua-duanya dianggap sebagai adjektif. Jadi mereka itu tidak boleh dianggap verb. Oke? Yang boleh dianggap verb itu verb 1, verb 2. Atau mungkin yang to be, to do, to have modal ya. Yang am is are was were, do does did, have has had, kemudian modal itu can, should, may, might, dan lain-lain. Oke? Yang jelasnya alpha boleh jadi dia verb 2, boleh jadi dia verb 3. Bravo pasti salah, karena tadi sudah sampaikan bahwa verb ing itu tidak boleh dianggap sebagai verb, karena dia adalah adjective ya. Nanti dia boleh jadi verb kalau misalkan ada to be di depannya. I am studying. Nah, gitu. Jadi itu pasangan dengan studying ya, seperti itu. Karena di sini tidak ada to be, dia berdiri sendiri, maka dia tidak boleh dianggap sebagai verb. Charlie juga pasti salah, karena dia adalah noun, bukan verb. Nah, delta ini masuk verb kan tadi ya, karena dia kan to be. Ya, be plus verb 3. Oke, be plus verb 3. Ini verb. Oke, jadi kita ada verb. Oke, jadi kita ada verb yang nomor 1 boleh jadi dan delta. Nah, sekarang kalau nomor delta ini dia pasif ya. Bentar, saya kasih warna biru. Ini pasif. Oke. Ini dia aktif. Dia harus aktif ya. Verb 2 kan aktif. Kalau verb 3 sebenarnya pasif, tapi kan kalau memang dia sebenarnya dia pasif, maka pasti salah kan? Karena kan verb 3 tidak boleh dianggap adjektif ya, tidak boleh dianggap verb. Dia harus dianggap sebagai adjektif. Nah, kita lihat
Will Bill Hickok ini apakah dia dimata-matai atau dia memata-matai? Oke, kalau dimata-matai, spy kan artinya memata-matai ya. Kalau dia memata-matai itu berarti aktif. Kalau dia dimata-matai itu berarti pasif. Kalau kita lihat, kalau dimata-matai itu mestinya menggunakan by, teman-teman ya. Saya kasih di sini warna biru, by. Kalau dia di spied gitu. Nah, ini baru bisa was misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita mau menganggap dimata-matai, mestinya ada by. Misalkan penjahat itu dimata-matai oleh FBI. So you can say the criminal is spied. Ya, dimata-matai, spied, B plus verb 3 by the US. Jadi harus FBI ya maksud saya. Jadi harus menggunakan by. Dalam konteks ini dia tidak menggunakan by. Jadi bisa kita tebak, oh berarti di sini dia aktif. Itu berarti jawabannya adalah alfa. Karena dia verb 2 ya, aktif. Bukan verb 3 tentunya. Kita butuhkan yang aktif. Itu salah satu. Yang kedua, by di sini bukan artinya oleh ya, tapi artinya dengan cara. Oke? Jadi katanya Will Bill Hickok ini memata-matai gitu ya istilahnya, atau bekerja berperan sebagai mata-mata ya, memata-matai, berperan sebagai mata-mata untuk ini ya, untuk tentara Union dalam Civil War ya, perang sivil. Dengan posing ini artinya berpura-pura, sinonim dengan pretend ya. Dengan berpura-pura sebagai officer itu kayak tentara atau perwira lah, tentara yang punya jabatan yang agak tinggi. Mungkin diterjemahkan perwira. Jadi sebagai perwira sekutu, confederate ya, seperti itu. Oke. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Silahkan yang mau kerja dulu nomor 2 di post dulu ya. Oke, di post dulu. Kemudian kita bahas. Oke, kita mulai pembahasan. Jangan lupa di post yang bagi mau kerja ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Saya agak lambat ya, biar mungkin dengan jelas dipahami ya, seperti itu. Teman-teman juga tentunya bisa ini ya, menggunakan fitur yang mungkin diperlambat atau dipercepat ya, yang tersedia di YouTube ya. Kalau misalkan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat ya, seperti itu. Oke, ingat selalu kita mencari verb, selalu mencari subjek verb, selalu mencari konektor. Kita lihat di soal ada 2 verb. Saya pribadi kawan-kawan paling suka kalau mencari verb dulu. Karena kalau verbnya sudah kelihatan, kita tinggal cari subjek sebelumnya kan. Nah, itu prinsipnya. Kita lihat ada 2 verb. Verb pertama belum ada subjek. Itu berarti kita nanti akan mencari subjek ya. Normalnya kita mencari subjek. Yang kedua, subjeknya sudah ada kan. The Badlands. Oke. Ini Badlands ini nama daerah ya. Nama daerah itu. Tapi kita jangan artikan dulu ya, jangan artikan dulu. Untuk menjawab soal structure teman-teman jangan diartikan dulu ya, kecuali misalkan stuck gitu. Kalau misalkan kayak tadi nomor 1 mungkin kita agak stuck untuk memilih antara aktif dengan pasif, itu baru meaning. Tapi itu kayak semacam emergency lah istilahnya gitu ya, jalan terakhir. Nah kalau kita lihat kita kehilangan subjek ya, kita kehilangan subjek karena ada 2 verb. Berarti kita butuh 1 konektor. Ingat, 1 konektor, 2 verb. 2 konektor, 3 verb. Oke, rumusnya 1 konektor, 2 verb. 3 konektor. Kok 3 konektor ya? 2 konektor, 3 verb. Nah, di soal kita sudah memiliki 2 verb. Itu berarti kita membutuhkan 1 konektor juga. Berarti selain subjek kita kehilangan juga konektor. Nah, tinggal cari yang mana sih yang ada pola konektor subjek di antara pilihan. Bravo ini merupakan preposisi. Saya pakai warna merah mungkin teman-teman ya. Saya ulang. Ini because of, karena ya. Ini preposisi. Oke, bukan conjunction. Karena conjunctionnya adalah because, karena. Because of itu juga artinya karena, tapi dia berfungsi sebagai preposisi kata depan.
Charlie ini subjek pronoun, ya tentunya bukan, berarti Charlie coret. Berapa juga coret. Delta, ingat tadi sudah kita pelajari verb ing itu bukan verb ya. Ya, bukan verb. Yang ada konektor dan subjek hanyalah pilihan alpha. Because sebagai konektor, it sebagai subjek. Jadi lengkap. Oke, jawabannya adalah alpha. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, itu so named, itu sebagai apa di situ, Kak? Kok ada di situ tiba-tiba? Nah, so name ini teman-teman memang frasa yang tidak umum digunakan. Bahkan seumur-umur saya membaca artikel yang bisa saya katakan ratusan artikel ya, karena saya sudah S2 2 kali, kemudian sekarang S3. Seingat saya nggak pernah dapat frasa so name di artikel manapun. Itu berarti sudah sangat jarang digunakan. Yang sering digunakan itu so called. Ya, kalau teman-teman nggak tahu, Google aja ya. Oke, itu di luar pembahasan kita. Google aja apa itu so called. Itu agak mirip sebenarnya, ada kemiripan dengan so named, tapi so name memang jarang. Nah, kenapa so name digunakan dalam konteks ini? Gini, maksudnya ya. Jadi saya bahas ini ya, saya bahas di luar dari konteks kita, kontekstual kita, karena kan tadi sudah kita jawab ya, jawabannya lah alfa, sudah jelas. Sekarang ini tambahan ilmu aja. Kenapa sih ada kata so name gini, Kak? Nanti mungkin ada siswa yang mau tahu gitu. Nah, so name ini artinya dinamai seperti itu, oke? Dinamai seperti itu. Jadi so name artinya dinamai seperti itu. Kenapa ada di sini? Karena dia mau menjelaskan the Badlands. Ini kan kalau kita lihat huruf besar kan, itu berarti nama daerah. Tapi kenapa ada nama daerah? Itu nggak bagus namanya gitu. Ini kan berasal dari dua kata. Bad artinya buruk. Lands, saya huruf kecil kan ya, karena B itu menandakan, huruf besar itu menandakan nama ya. Bad lands. Lands artinya dataran. Bad itu artinya buruk. Berarti dataran buruk. Oke. Kenapa dataran ini dikatakan buruk? Karena dataran atau daratan tinggi, daratan kayak ladang gitu ya, lahan gitu ya. Lahan atau daratan. Kok saya lupa? Pakai dataran atau daratan? Daratan ya, darat ya, mendarat ya, daratan, sorry. Oke, jadi lahan atau daratan yang buruk. Kenapa mereka menamai daerah ini daerah buruk? Karena katanya daerah ini tidak bisa digunakan untuk, ini dikatakan unusable, tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan untuk farmland, pertanian, jadi bukan lahan pertanian, lahannya nggak bagus katanya. Dan juga katanya sulit untuk di traverse. Traverse itu artinya teman-teman, itu artinya dilintasi. Karena orang dulu kan suka melintasi kan, suka berimigrasi ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke daerah lain ya, bertahan hidup kan. Sebagaimana yang kita pelajari di sejarah ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ada daerah yang katanya daerah itu tidak bagus untuk pertanian, nggak bisa. Dan juga sulit untuk dilewati. Nah, saya perlihatkan bagaimana itu Badlands ya. Itu nama daerah. Saya perlihatkan. Kita cek di sini. Tadi saya sudah. Oke, Badlands. Nah, ini namanya Badlands ya. Nah, itu. Oke. Jadi wajar ya. Tentunya tidak cocok untuk kita bertani di situ dan juga sulit untuk dilewati ya gitu. Padahal cantik loh ini. Ini mesti jangan Badlands lah ya. Ini mestinya the beautiful lands. Cantik kan pemandangannya kan gitu. Nah, oke. Kita sekarang masuk ke nomor 3. Oke, teman-teman yang mau kerja dulu silahkan ya, saya persilakan di pause dulu videonya, dikerja dulu. Oke, kalau sudah kita sama-sama bahas sekarang nomor 3 ya, bukan nomor 1 ya. Nomor 3 ini jelas kok salah ini. Ini kalau ada teman-teman salah ini kurang aku aja ini ya, kurang minum gitu. Yang salah adalah jelas delta. Karena an menandakan tunggal, another tunggal ya, sebuah atau seekor yang lain. Moons kan jamak, ada s.
Ya nggak boleh dong, tunggal ketemu jamak. Nggak jodoh ya, jangan dipaksakan kalau nggak jodoh. Jadi mestinya hilangkan n-nya. Oke? Lanjut. Nomor 4. Oke, di pause dulu kalau teman-teman mau kerja dulu ya. Pause aja. B, kawan-kawan, itu ketemu dengan verb 3 atau verb ing. Saya kasih rumus di sini. B itu ketemunya dengan verb 3 atau verb ing. Tidak boleh verb 1, tidak boleh juga verb 2. Di sini kita dapatkan, kita dikasih verb 1. Jelas dong, nggak boleh, itu nggak jodoh ya. Pasangannya adalah verb 3 di sini ya, diminta ya. B dari ini kawan-kawan hanyalah sebagai adverb ya. Jadi pelengkap aja gitu. Adverb kan memang ketemu dengan verb 3 atau adjective ya, seperti itu. Sama aja misalkan sebenarnya well ya. Ya cuman beda makna aja, sama dengan well known, dikenal dengan baik. Better known artinya dikenal lebih baik gitu, atau dikenal dengan dalam konteks ini dinamai ya, dikenal gitu, dikenal atas nama F. Scott Fitzgerald ya. Jadi lebih umum dia dikenal dengan nama itu maksudnya dalam konteks ini. Oke, jelas ya jawabannya Charlie. Kita lanjut ke nomor 5. Ingat, silakan di pause kalau mau dikerja dulu. Tadi sudah saya kasih rumus B ketemu dengan verb 3 atau verb ing. Tidak boleh verb 1, tidak boleh verb 2. Nah, ini kan took ya, taken ya mestinya ya. Diambil gitu atau dibawa. Oke, diambil, diantar, dibawa bisa. Artinya take ya, take, took, taken ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Yang salah di sini adalah pieces ya. Nah, ini sama aja tadi di atas. Kan tunggal, pieces ya jamak. Ya tunggalnya piece aja ya. A single piece. Oke, jelas ya. Kita lanjut sekarang ke nomor 7. Nah, yang salah adalah alpha ya, alike. Ketika teman-teman mendapatkan kata alike, posisinya itu cuma satu aja. Cuma satu posisinya itu alike. Cara tahunya apakah alike di situ posisinya benar atau tidak, pastikan sebelumnya itu ada linking verb. Oke? Ada linking verb. Linking ya. Linking verb ya, kata kerja maksudnya ya, kata-kata linking gitu. Penghubung sebenarnya linking artinya ya. Kalau teman-teman mau Google apa itu linking verb, silahkan. Bisa juga ya. Saya perlihatkan apa sih linking verb itu ya. Di sini di bawah ya, saya kasih lihat biar lebih jelas tempatnya. Jadi linking verb itu teman-teman, saya kasih contoh ya. Linking verbs termasuk be. Apa itu be? Am, is, are, ampuni tulisan saya ya. Am, is, are, was, were. Oke? Ah, itu to be itu ya. Itu am, is, are, was, were. Selain itu juga termasuk sound. Saya kasih koma aja ya. Appear. Smell juga termasuk linking verb ya teman-teman ya. Apa lagi? Sound, appear, dan lain-lain ya. Saya googlekan aja, saya lupa. Kok saya lupa ini? Nah, kita cekkan ya, linking verb. Kita lihat aja ya, saya pilihkan ya yang teman-teman mudah pahami. Ini. Itu ya, become, feel ya. I'm feeling sick. Itu termasuk linking verb ya. Saya merasa sakit itu ya. Kemudian mana lagi linking verb yang mudah untuk teman-teman pahami? Ini tambah bingung nanti ya. Yang mana? Ini tambah bingung nanti teman-temannya. Tambah bingung nanti. Itu aja ya tadi ya linking verb ya. Itu yang sound, appear, smell, grow ya. Sound. Ya, itu yang linking verb yang umum, oke? Jadi alike itu hanya bisa berposisi kalau setelah ini. Kalau sebelumnya nggak ada ini, maka dia sudah pasti 100% salah, ya gitu.
Terus apa dong benarnya Kak di sini? Di sini mestinya like ya. Seperti yang fungsinya sebagai preposisi. Seperti ya. That ini kawan-kawan bukan konektor ya, dia adalah pronoun. Kembali ke development ya. Jadi like the development of, seperti itu ya. Dalam TOEFL teman-teman, memang kita diminta untuk menghindari pengulangan kata. Olehnya the development di sini diganti dengan that. Sama misalkan seperti ini. The library of UI, perpustakaannya UI, is larger than the library of UGM. Lebih besar dibanding perpustakaannya UGM. Saya nggak tahu teman-temannya yang mana lebih besar, UI atau UGM. Saya belum pernah ke UGM. Perpustakaannya UI pernah, itu pun satu. Saya nggak tahu berapa perpus di sana ya. Gitu. Nah, tadi saya katakan the library of UI, the library of UGM. Saya bandingkan dua kan. Tapi saya mengulangi kata library. Nah, supaya tidak terjadi pengulangan, maka the library yang kedua saya ganti dengan that. Jadinya the library of UI is larger, lebih besar than dibanding that of. Oke, that of kita ganti yang tadinya the library of UGM kita ganti menjadi that of UGM ya, seperti itu. Oke. Lanjut ke nomor 8. Ingat teman-teman yang mau kerja, di pause dulu, dikerjain dulu ya. Saya ulang-ulang terus ya. Oke. Kita santai aja ya. Biar nggak terlalu cepat pembahasannya. Nomor 8 yang salah adalah bravo ya, fans. Kenapa itu bravo kok salah? Apa alasannya? Alasannya adalah several ini menandakan plural ya. Jadi dia pasti jamak, several hundred fans ya. Itu menandakan jamak. Oke, jelas ya. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini dia parallel structure. Kita lihat ini ada noun ya. It itu noun teman-teman ya. Akhiran it itu ciri-cirinya noun. Ada lagi personal experience. Ini kan adjective plus noun ya. Adjective plus noun itu masuk kategori noun. Masuk kategori noun ya. Oke, ini objek noun maksud saya ya, jadi noun tadi, sorry. Ini noun. Kemudian romantik, ion itu noun teman-teman ya. Ion itu noun. Oke, itu ciri-cirinya noun juga. Ice itu adjective. Oke, ice. Adjective ya teman-teman ya, ice ya. Ini kita dapatkan adjective. Regionality, itu noun. Kita lihat noun, adjective, noun. Ini si romantik mau tampil beda juga ya. Jadi mestinya salah ya. Maybe romance perhaps ya, romance kayaknya nounnya di sini ya. Romance. Itu kan jawabannya di situ ya, romance. Yang jelasnya kita membutuhkan di situ noun. Lanjut nomor 10. Nomor 10 yang salah adalah as a result for, bukan ya. As a result itu pasangannya of. Oke, as a result of ya. Oke, jadi memang sudah begitu pasangannya. Kenapa begitu pasangannya Kak? Ya, dari sononya memang sudah gitu ya. Sama dengan depend on, deal with, rely on, consist of, the same as. Jadi bukan the same with ya, sama dengan bukan, tapi kita katakan the same as. Differ atau different atau different from ya. Jadi masing-masing kata itu ada pasangannya ya. Oke. Itu semuanya, thank you semuanya. Jika materi ini membantu ya, silakan jangan lupa subscribe, like and share ya selalu ya. Thank you semuanya. Kalau ada saran-saran, ada mungkin materi yang mau dibahas atau mungkin penjelasan saya agak cepat atau mungkin terlalu lambat atau mungkin ada yang mungkin materi saya sebutkan teman-teman gak paham, komentar aja ya. Komentar. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.